Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama kita merenungkan sabda Tuhan yang kita dasarkan dari Mazmur 118 ayat 13 dan 14 demikian. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudaraku, Mazmur 118 merupakan nyanyian puji-pujian. Mazmur ini terdiri dari 9 bait, diawali dengan seruan bersyukurlah pada ayat pertama dan diakhiri dengan seruan bersyukurlah juga pada ayat yang terakhir, yaitu pada ayat 29. Di antara kedua ayat itu berturut-turut pemazmur menuturkan tentang segala kesusahan, tantangan atau pergumulan yang ia hadapi. Namun setiap kali ia menceritakan tentang kesesakan hidup yang dialaminya, ia selalu melanjutkannya dengan kesaksian bahwa Tuhan menolongnya dan bahwa peristiwa itu terjadi karena ada maksud lain yang hendak Tuhan sampaikan. Salah satunya adalah dalam ayat 13. Pada bagian ini pemazmur merasakan penolakan yang hebat. Penolakan itu membuatnya terjatuh. Jika kita mengingat kisah Daud, maka kita dapat mengetahui apa yang dimaksudkannya. Bukankah ia mengalami banyak penolakan yang hebat yang membuat nyawanya terancam? Namun pemazmur menghayati, sekalipun keras penolakan yang dialaminya, ia tetap dapat kuat karena Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, sebagaimana ditulis di dalam ayat yang ke-14. Rupanya penolakan-penolakan yang dihadapi oleh Daud itu adalah cara Tuhan membentuknya untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dan saleh di hadapan Tuhan. Saudaraku, setiap orang pernah mengalami penolakan, atau mungkin saat ini ada di antara kita yang juga sedang merasakan penolakan itu. Kita dapat mengalami penolakan. Memang tidak enak ketika kita ditolak, misalnya ketika kita melamar pekerjaan lalu kita tidak diterima, ketika kita mencari sekolah dan tidak lolos ujian, ketika kita hendak menjalani suatu tindakan medis, namun dokter mengatakan tubuh kita belum siap karena masih harus menjalani serangkaian persiapan terlebih dahulu. Ketika merasa sakit dan tertolak, ketika kita ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, atau jenis-jenis penolakan yang lain yang dapat muncul dalam rupa-rupa bentuk. Sebuah studi menyebutkan bahwa ketika kita merasa sakit tertolak, ada bagian di dalam otak kita yang bereaksi. Bagian itu sama seperti ketika kita mengalami sakit fisik. Rasa sakit ini merupakan salah satu mekanisme kita bertahan hidup agar kita dapat belajar untuk memproses rasa sakit itu, lalu kemudian mengembangkan perilaku untuk meminimalisir penolakan dan mengurangi munculnya perasaan tertolak. Dalam 29 ayat dari Mazmur 118 yang menceritakan dinamika hidup pemazmur antara suka dan duka, senang dan gembira, derita dan bahagia, kita dapat belajar bahwa rasa sakit dan tertolak adalah bagian dari hidup yang tidak dapat dihindarkan. Kita memang dapat bereaksi macam-macam ketika merasa tertolak. Ada reaksi yang negatif, yang justru membuat kita merasa kurang, tidak aman, dan tenggelam dalam kesedihan. Namun, ada pula reaksi yang lebih positif yang dapat kita pilih. Caranya, kita dapat mengakui perasaan sedih karena tertolak. Namun harus pula ini kita imbangi dengan kesadaran bahwa penolakan adalah hal yang wajar dalam hidup dan dapat terjadi pada siapapun dengan bentuk yang berbeda-beda. Ketika kita tertolak, kita juga tidak perlu menyalahkan diri berlebihan. Namun, mari kita nikmati proses mengolah perasaan tertolak itu bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Daud yang akhirnya juga menyadari bahwa penolakan-penolakan itulah yang dipakai Tuhan untuk membentuknya. Saudara, mari kita meneladani Daud yang selalu menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatannya, sumber inspirasinya, dan sebagai tempatnya untuk bersandar ketika mengalami berbagai macam pergumulan. Saudara, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucapkan segala syukur atas karunia-Mu kepada kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, secara khusus mereka yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau berkati mereka sehingga mereka mendapatkan pemulihan tubuh kembali.
Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan dalam melaksanakan tugas panggilan mereka. Demikian juga kami berdoa bagi para penegak hukum dan juga pemerintah negeri kami, agar dapat mengupayakan keadilan, kesejahteraan, serta kedamaian di bumi Indonesia ini. Ya Tuhan, inilah seru dan doa kami. Kiranya terjadi Bapa apa yang menurut kehendak-Mu baik bagi kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Allah Tritunggal, kami berdoa. Amin.